Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Korupsi merupakan permasalahan yang merajalela di Indonesia, baik dari masyarakat maupun pemerintah sekaligus, dan tentunya merugikan penduduk Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia merajalela, yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan faktor pribadi. Yang pertama, faktor internal. Korupsi dapat terjadi karena keinginan pribadi, perasaan kekurangan, dan dukungan pada sistem korupsi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Korupsi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ancaman hukum, kurangnya pengawasan otoritas, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan situasi krisis. Yang ketiga, faktor ekonomi. Gaji yang rendah, inflasi, dan penghasilan yang kurang dapat menyebabkan korupsi. Yang keempat, faktor sosial. Masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti kemiskinan dan perbedaan sosial, dapat meningkatkan risiko korupsi. Yang kelima, faktor politik. Korupsi dapat terjadi karena intimidasi politik, kurangnya transparansi, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan situasi krisis. Yang terakhir, faktor pribadi. Keberadaan sifat pribadi seperti tidak luas, tidak disadari, dan kurangnya integritas dapat menyebabkan korupsi. Jika seorang pemerintah korupsi, dapat menyebabkan anak-anak yang kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Banyak jalan yang rusak, yang belum diperbaiki, dan yang lainnya. Jika sumber daya negara yang melimpah bisa kalah dari sikap para koruptor, maka lama-kelamaan kesejahteraan negara dan masyarakat bisa sangat terganggu bahkan hancur. Yang terakhir, solusi mengatasi korupsi. Tindakan stop korupsi juga harus dimulai dari diri kita, karena korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri dan melakukan tindakan-tindakan kecil yang dapat mencegah korupsi, seperti hidup sesuai kemampuan, memanage waktu, fokus pada kinerja, dan bersyukur apa yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita dan mengubahnya dengan hal yang lebih baik lagi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, seluruh elemen masyarakat harus ikut andil, termasuk ASN dan masyarakat umum. Melalui pendidikan dan pengetahuan yang ditanamkan, kita dapat memahami bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan harus dihindari. Oleh karena itu, jika kita ingin menjauhkan diri kita dari korupsi, kita harus memulai dari diri sendiri dan melakukan tindakan-tindakan kecil yang dapat mencegah korupsi.